Jangan ini. Pak Roni suruh bacain curhat dari warga langsung. Curiga. Ulangin. Sini. Curiga. Curiga curahan hati warga. Oh. Mana? Oke. Yang ambil siapa nih? Saya. Satu dulu ya. Nanti saya panggil namanya mendekat ke mic ya. Rania Uzla Aryati. Mana? Ayo, monggo. Ini bukan settingan loh, udah ditanya di saat pendaftaran. Nama, alamat. Selamat malam Pak Anies, Caimin dan teman-teman semua. Kenalin, nama saya Rania Uzla, panggilannya Rania. Sekarang umurnya 23 tahun. Saya baru lulus kuliah 2 tahun yang lalu dan sekarang saya bekerja sebagai desainer grafis di sebuah yayasan pendidikan di Jakarta, AFS Indonesia, Pak. Iya. Pertanyaan ini saya tujukan khusus buat Caimin. Pertanyaan ini muncul karena concern saya melihat teman-teman saya kesulitan mendapatkan lapangan pekerjaan. Yang mana kita tahu jumlah lapangan pekerjaan di Indonesia ini sangat terbatas dan sangat timpang dengan jumlah penduduk dengan usia produktif di Indonesia. Yang mana itu sekitar 70% jumlah penduduk dengan usia produktifnya. Terus concern saya yang kedua, teman-teman saya yang udah dapat pekerjaan tuh sering banget ngeluh di sosmed, di second account, kalau mereka tuh digaji di bawah UMR. Dan juga banyak dari perusahaan mereka itu tidak memberikan asuransi kesehatan dan asuransi jiwa. Oleh karena itu saya mau bertanya pendapat dan solusi dari Caimin. Terima kasih, Cak. Monggo, langsung dijawab. Terima kasih. Namanya siapa tadi? Rania. Siapa? Rania, terima kasih. 2 pertanyaan saya jawab dari yang kedua. Oke. Yang kedua ini nanti sampai yang pertama. Jadi jumlah pengangguran kita sekarang ini yang benar-benar nganggur itu kira-kira sudah hampir 8 jutaan. Nah, tapi jangan salah, yang setengah nganggur atau pekerja informal tidak mendapatkan kepastian dan jaminan kerja yang baik itu sekitar 50 juta. Sehingga wajar kalau banyak yang sudah bekerja tetapi tidak mendapatkan jaminan sosial yang memadai, tidak mendapatkan asuransi menyangkut hak-hak dasar, dan yang paling pokok tidak mendapatkan gaji sesuai dengan minimum yang harus diterapkan di sebuah provinsi atau kabupaten, UMP atau UMK. Nah, ini posisi yang memang menjadi problem besar bangsa kita hari ini. Ini juga tidak bisa kita diamkan. Kita harus melakukan langkah-langkah perubahan yang konkret. Karena apa? Menjawab pertanyaan yang pertama, sulitnya cari kerja padahal bangsa ini besar, bangsa ini pasar besar, negara ini kaya, kita memiliki banyak resources alam maupun modal sosial dan modal kekuatan SDM yang memadai. Nah, dalam kerangka ini memang yang pertama, secepat-cepatnya, sekuat-kuatnya pemerintah harus hadir membuka lapangan kerja. Membuka lapangan kerja itu hanya ada 3 syarat yang minimal harus terpenuhi. Yang pertama, harus ada industri. Industri ini butuh 2 syarat. Syarat yang pertama, kepastian hukum dan tidak adanya biaya ekonomi yang mahal. Industri selama ini agak gagal, bahkan terjadi deindustrialisasi apa? Karena tidak ada kepastian hukum dan seringkali terjadi biaya ekonomi yang tinggi, banyak pungli, banyak hal yang membuat industri kita hengkang dan bahkan tidak tumbuh. Sehingga rekrutmen penambahan tenaga kerja kita sudah sangat lamban dalam
antara jumlah investasi yang masuk dengan lapangan kerja. Yang kedua, jenis industri. Jenis industri yang selama ini masih tumbuh berkembang adalah padat modal. Pertambangan, investasi yang padat modal, tidak berkonsentrasi pada padat karya yang bisa, misalnya manufaktur, yang bisa merekrut banyak tenaga kerja. Nah nanti amin kalau menang, insya Allah kepastian usaha, jaminan usaha, kepastian hukum, tidak ada pungli, pembersihan aspek hukum, itu akan membangun reindustrialisasi. Dan ini insya Allah akan muncul. Yang kedua, ini harus ada keberanian. Apalagi angkatan muda kita banyak. Sudah 20 tahun kita ngomong namanya bonus demografi, angkatan muda yang besar, itu sudah 20 tahun. Tapi tidak ada langkah konkret. Kita ingin ada langkah konkret, itu yang disebut perubahan. Langkah konkret itu apa? Yaitu keberanian pemerintah melakukan investasi besar-besaran menyangkut SDM. Apa itu? Yaitu melihat potensi sumber daya penduduk kita ini sebagai valuasi yang tinggi, sehingga berapapun APBN yang mengupgrade kapasitas kaum muda, beasiswa dibanyakin, kursus dibanyakin, kompetensi semua kalangan, sehingga lapangan kerja dengan produktivitas serta kapasitas nyambung. Tidak seperti yang sekarang terjadi, antara kapasitas kompetensi dengan lapangan kerja nggak nyambung. Negara siap melakukan investasi karena valuasi lapangan kerja memang penting untuk lahirnya angkatan kerja yang benar-benar dibutuhkan oleh pasar. Saya kira itu. Mantap.